Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Kreatif 12. Baik, pada video kali ini kita akan jalan-jalan di sini dalam rangka mencari mobil impian, dimana pada kali ini kita mendapatkan unit satu buah Suzuki R3 tahun 2018 pemakaian 2019 dengan kilometer yang rendah. Dan bagaimana cara kita menginspeksi kendaraan ini, kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan semua notifikasi loncengnya, like video ini, serta share ke sosial media kalian. Nah, ini adalah kendaraan yang kita inspeksi, yaitu adalah Suzuki R3 tahun 2018 pemakaian 2019, warnanya putih, kilometer 19.000 ongoing. Kita inspeksi dulu dari bagian luarnya. Di sini kita lihat apakah ada body repair, apakah ada spet-spet. Kita cek dulu mulai dari bagian depan, samping kanan, bagian belakang, samping kiri, dan kembali lagi ke depan di sini ya. Ini kebetulan warnanya putih. Untuk kondisi catnya memang tidak perfect ya, alias tidak sempurna di sini karena terlihat itu banyak sekali noda-noda yang seperti jamur ya. Jamur, setelah saya tanya ownernya, ternyata memang sering diparkirkan di posisi panas, enggak ada spetnya ya, lecet. Yang punya memang sengaja tidak di spet itu ya, karena memang sukanya yang ori. Dan ini inspeksinya sedikit lama itu ya, saya gosok-gosok dengan tujuan apa, karena memang banyak sekali jamur dan juga debunya di sana. Kita cek satu-satu, memang full original, nggak ada spet sama sekali. Tetapi untuk lecetnya wajar di sini, lecet wajar di bagian bumper belakang dan juga di bagian bumper depan. Karena memang kondisinya memang kendaraan sudah pernah digunakan ya, bukan baru dari dealer di sini. Kita cek juga di sini apakah kacanya ori atau pernah diganti di sini. Ternyata kacanya juga masih asli. Kemudian ini bagian depannya ya, cuman hanya lecet-lecet seperti wajah, masih wajar di situ ya, masih wajar. Dan sekarang kita cek dari kondisi mesin. Kita buka kap mesinnya, dan setelah terbuka, di sini saya menggunakan senter ya. Jadi ketika saya inspeksi kendaraan pasti saya menggunakan senter untuk menjangkau daerah-daerah mesin yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata itu. Walaupun dipanaskan itu juga sama ya, bagian bawah pasti enggak seterang ketika kita menggunakan senter. Kita cek apakah mesinnya masih segel, dan setelah kita cek mesinnya masih segel ya, kita cek mesinnya masih segel, tidak ada rembesan-rembesan oli yang aneh, atau tidak mengeluarkan asap, serta masih meneteskan air. Dan jangan lupa kita cek juga bagian dari knalpot belakang ini. Kita pakai tangan kita ya, kita pakai tangan kita. Kemudian kita cium apakah ada bau dari oli yang terbakar atau tidak. Jadi ketika tidak ngebul, belum tentu mesin itu sehat. Dan mesin sehat itu biasanya dari pembakarannya, kita cek dari knalpotnya itu dia tidak mengeluarkan bau asap atau bau pembakaran dari oli. Kita cek juga bagian kap mesinnya apakah sudah pernah ada repair, dan alhamdulillah juga nggak ada repair di sini, masih original semua. Bagian depan juga kita lihat apakah sudah pernah repair atau belum. Kalau bagian depan ini krusial ya, apabila pernah repair itu berarti dia pernah menabrak. Dan di sini juga masih ori semua. Kita cek itu keadaan oli, keadaan air radiator, keadaan air wiper. Kita cek apakah masih menggunakan coolant, karena kendaraan baru pastinya menggunakan coolant. Apabila sudah menggunakan itu pasti ada masalah di mesinnya itu. Kita cek juga oli-olinya itu, kita buka tutup olinya, kita cek apakah ada sludge ataupun ada kerak-kerak atau enggak. Itu kalau ada kerak itu kan berarti dia sudah tidak orisinil kilometernya di sini. Oke, kita cek juga bagian bawah. Di sini kita mulai dari roda depan bagian kanan. Ini kita cek kondisi dari kampas rem dan juga skoknya ya di sini ya. Kita cek apakah
kondisi dari shock breakernya mengeluarkan oli, dan juga kita cek di sini ketebalan dari kampas ya, karena indikasi dari mobil yang kilometer rendah itu pasti kondisi kampasnya masih bagus, kondisi shock breakernya juga masih bagus. Oke, kita cek juga bagian belakangnya di sini. Jangan lupa kita cek juga untuk tahun pembuatan dari bannya ya, apakah masih bawaan atau enggak, dan ini juga masih bawaan, semuanya masih orisinil. Serta kita cek juga kondisi dari ban serep ya, ban serepnya kita cek, dan kondisi dari ban serep juga masih orisinil dan belum pernah turun sama sekali dari baru. Oke, setelah semua pengecekan dari kondisi bodi, kondisi mesin, kondisi dari skok, dan juga kondisi dari kampas yang sudah bagus, kita masuk bagian dalam, kita cek dari fungsi setiap elektrikal yang ada dalam kendaraan itu. Kita mulai dari AC dulu ya, AC depan belakang kita nyalakan, apakah dinginnya cepat atau enggak. Kalau dinginnya lama itu berarti ada masalah di bagian AC-nya. Kita cek juga semua dari power window ya, power window bagian depan, bagian belakang kita cek semuanya. Ada fasilitas electric mirror juga kita cek apakah bekerja dengan baik apa enggak dari kedua sisi kaca spionnya. Ada auto retract juga kita cek apakah retractnya bisa berjalan atau enggak, karena untuk biaya perbaikan dari elektrikal ini juga mengeluarkan biaya yang luar biasa ya di sini. Oke, kita cek juga di situ ada tombol setirnya, kita cek apakah bisa berfungsi apa enggak, karena di sini head unitnya itu kebetulan sudah diganti menjadi Android ya. Itu kelemahan dari mobil ini, dimana untuk unit aslinya nggak ada, sehingga untuk kamera belakang itu dia nggak support. Dan setelah saya cek di belakang tadi juga kamera belakangnya sudah diambil sama yang punya, dengan alasan karena memang tidak support di head unit Android yang telah diganti. Tetapi nggak masalah ya, kita masih untung juga itu, karena harga Androidnya juga lebih mahal dari head unit bawaannya. Kita cek apakah bekerja semuanya untuk elektrikalnya. Setelah semuanya dirasa bekerja, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini bagian penting juga, kita cek setiap fungsi dari lipatan kursi ya. Jadi ada beberapa kursi di sini yang bisa dilipat, terutama bagian tengah itu yang rawan rusak di sana. Kita cek apakah berfungsi dari setiap lipatannya. Dan ini kita cek juga kondisi dari pintu. Jadi pintu keempatnya kita coba kita buka dari dalam, kita buka dari luar, serta jangan lupa mengecek setiap power window-nya. Untuk mengecek apakah pintu itu pas atau tidak tergeser itu bisa kita coba dengan buka tutup ya. Kalau kita buka dan kita tutup itu sedikit ada hambatan atau sedikit terjatuh, itu berarti pintunya bermasalah. Bisa juga dengan cara kita angkat-angkat pintunya, apabila sedikit oblak itu ya, itu juga ada masalah juga dengan pintunya, dan kita perlu istirahat juga. Kita cek ini kondisi dari kisi-kisi AC apakah bisa berputar ke atas bawah kiri kanannya lancar, dan juga laci dari kendaraan juga kita cek ya. Itu laci juga sering trouble, karena di bawahnya laci biasanya kan ada filter AC ya, ketika kita mencopot itu terkadang sering patah di situ ya. Setelah selesai semuanya, kita cek dari lampu depan, lampu utama, lampu jauh, lampu kota, dan juga lampu fog lamp di sana. Kita pastikan semuanya menyala. Jangan lupa lampu indikator ratingnya juga semuanya menyala. Setelah menyala semua, kita kembali ke dalam ya. Kita cek di sini bagian wipernya di sini. Wipernya, air wipernya apakah bekerja. Setelah selesai semua, kita masuk ke step berikutnya di sini. Ya, ini yang penting ya. Yang penting bagian ini, karena kilometer menunjukkan 19.000. Ini bagian pentingnya adalah dengan mengecek dari buku manual atau buku servisnya di sini. Oke, kita cek semuanya, mulai dari ada masih komplit ya, ada nota pembelian juga masih ada di situ semua. Kemudian rekodnya ini tangan kedua, tangan pertamanya kebetulan masih saudaranya sendiri, dijual ke seller. Setelah sellernya mendapat kendaraan selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan, dijual kembali dengan alasan pengen upgrade. Kita cocokkan ya, kita cocokkan buku servisnya dengan kilometer yang tertera di sana dan pas. Nah, ini sekarang kita ke bagian intinya ya, karena kendaraan ini kendaraan bekas, dan ketika kita membeli kendaraan itu digunakan untuk berjalan, jadi kita wajib
test drive ya. Jadi kita wajib melakukan test drive atau mencoba untuk mengemudikan, untuk mengecek apakah mesinnya masih responsif, apakah kaki-kakinya ini ada masalah, apakah remnya ada masalah, apakah setirnya ada masalah. Ini dengan cara sederhana, ketika kita menggunakan tester itu kan pasti merasakan ya mana bagian yang bermasalah di sini. Kita coba cari jalan yang sedikit keriting. Kalau nggak ada jalan keriting atau jalan jelek, itu bisa kita ambilkan dari sisi kiri ya. Kita keluarkan dari jalur jalannya. Kalau di sini betul jalannya paving ya, jadi roda kirinya itu saya jatuhkan ke luar paving. Setelah itu ketika tidak ada suara-suara yang aneh atau rasa-rasa yang aneh, bagian kanannya juga saya keluarkan dari jalan paving itu, supaya mendapatkan jalan-jalan yang jelek gitu. Karena biasanya untuk kondisi mobil kilometer 19.000 ya, itu pasti tidak ada masalah di kaki-kakinya. Dan alhamdulillah tidak ada masalah di kaki-kakinya sama sekali. Semuanya masih nyaman, setirnya masih anteng, masih enteng. Kemudian untuk suspensi, pengereman dan lain juga masih normal semuanya di sini. Setelah test drive selesai, ini kita tidak langsung negosiasi dengan owner, karena kita ada beberapa pandangan kendaraan lain di sini. Kita rundingkan dulu dengan si buyer atau pembeli, apakah pengen ngecek kendaraan yang lainnya apa enggak. Karena memang untuk kendaraan ini nyaris tidak ada PR sama sekali ya, tidak ada PR sama sekali. Dan setelah rundingan, ternyata si buyer memutuskan untuk tidak mengecek kendaraan berikutnya dan langsung negosiasi dengan penjual dari Suzuki R3 ini. Sebelum kita lakukan negosiasi ini, kita cek dulu nomor rangkanya dan juga nomor mesinnya apakah sesuai dengan yang tertera dalam surat atau tidak. Setelah semua nomor rangka dan nomor mesin dipastikan pas, tidak ada kesalahan dalam penulisan baik di STNK maupun di BPKB, kita lakukan negosiasi dengan si owner. Dan ini negosiasinya sedikit alot ya, karena memang si sellernya ini atau ownernya ini mematok harganya itu hampir mendekati harga net gitu. Negonya nego sangat halus sekali. Setelah deal terjadi kesepakatan harga, kita buatkan surat perjanjian di sini. Jadi intinya surat perjanjian itu kita tidak meminta garansi mesin atau garansi kendaraan enggak, tetapi kita meminta jaminan dari dokumen-dokumen kepolisian, STNK atau BPKB-nya itu murni asli dan tidak ada masalah sama sekali. Setelah semuanya selesai, semuanya deal, kita lakukan transaksi. Nah, setelah transaksi selesai ini jangan lupa kondisi akhir ini juga mungkin diperlukan ya, apabila nanti terjadi masalah di kendaraan tersebut, terutama surat menyuratnya ini kan kelihatan ini si sellernya sama si bayarnya dia sedang melakukan transaksi, jadi bisa kita gunakan untuk bukti ke kepolisian. Setelah selesai semuanya, kita bawa unitnya pulang, dan kebetulan kita sampai malam karena untuk pengambilan unit ini berada di luar daerah saya. Kebetulan saya tinggal di Blora dan ini unitnya ada di kabupaten sebelah, Blora. Mungkin sekian dulu tips dari saya bagaimana cara untuk inspeksi kendaraan. Terima kasih telah menonton video saya. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.